kerjasamanya eh, untuk mengganti background ya, untuk keseragaman bersama. Dan saya mau absen dulu nih ya. Ini pesertanya yang sudah tergabung saat ini berasal dari mana saja. Boleh di komen di obrolan. Sambil kita menunggu peserta lain, silakan dari Parepare, dari Kendari, Makassar, wilayah Bantaeng, ya. Bantaeng, Wajo, Masya Allah. Ada dari negara Sudiang, ya. Dari Taeng, Majene, Masya Allah ya. Dari Mamuju, Sengkang, ya, Sudiang. Ayo, dari mana lagi nih? Silahkan. Dari Sidrap, wah, Masya Allah. Ayo, ini dibantu share-nya ya. Dibantu share-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Dari Malino, wah, gimana Malino? Keadaan dingin, suasananya baru. Wah, kayaknya ini banyak banget dari Sulawesi Selatan ya, khususnya di daerah-daerah yang terdekat. Sambil kita menunggu pemateri kita, Wedar Polewali ya. Silahkan yang baru bergabung dimohon untuk komen ya, dari mana asal daerahnya ya. Oke, dari Polewali. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah kita tidak ya tidak sendirian. Tentunya di sini ingin menyampaikan beberapa hal yang eh, akan mendapatkan manfaat buat Bapak Ibu hadirin ya, karena ada pemateri yang luar biasa yang insya Allah akan mengisi materi ini malam dengan brand AI, cara tetap diingat ya, bagaimana caranya mengaktifasi brand agar kita dipilih di era AI ya. Jadi siapkan waktu, tenaga, waktu, fokus yang kalau ada kopinya ya lebih mantap lagi. Ya. Ayo bantu share-nya, sambil diingatkan admin untuk join di link ya, karena insya Allah kita akan mulai sesuai dengan rundown kita agar acara kita bisa berjalan dengan maksimal. Yang baru bergabung boleh silakan Bapak Ibu untuk komen-komennya, dari mana asalnya ya, biar kita bisa saling tahu ini peserta yang hadir malam ini siapa tahu ada dari Sulawesi, di luar Sulawesi ya, Masya Allah ya. Ya, oke. Sudah 50 peserta ya, Alhamdulillah. 51. Oke, sambil kita menunggu, saya mau cek dulu apakah pemateri kita malam ini sudah standby ya. Alhamdulillah. Oh ya, sudah standby. Ustadz Zainalnya udah ada di tempat. Nah, jadi eh, Ustadz Zainal ini adalah seorang yang eh, expert di bidang branding, khususnya di Makassar, di beberapa brand. Beliau alhamdulillah sudah banyak eh, klien yang kami lihat terbukti banyak eh, berhasil membranding ya, bagaimana menanamkan di benak customer ya tentang identitas brandnya, apa yang ingin disampaikan, mulai dari visualnya, mulai dari aspek positioningnya, dan tentunya beliau adalah salah seorang juga
eh, guru kami yang kami belajar bahwasanya beliau eh, bukan hanya sekedar teori tapi betul-betul praktek dengan apa yang disampaikan. Oke, karena ya waktu menunjukkan sudah 20 lewat 7 ya, maka eh, kita akan mulai awali dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas malam ini diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya pertemuan kita meskipun lewat Zoom ini. Salam serta salawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menghidup-hidupkan sunnah beliau. Untuk mengawali Zoom kita pada malam ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Syakir. Dan kepada Ustadz Syakir, kami persilahkan di tempat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, termute Ustadz. Mute. Mohon untuk dinyalakan. Ustadz Syakir, termute. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على
والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustadz Syakir atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu pembacaan 3 karakter SBC, yang mana dimohon untuk kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini, agar kiranya mengikuti ya pembacaan ini oleh diwakili Abu Auf. Dan kepada Abu Auf kami persilahkan dengan hormat. Alhamdulillah, baik. Terima kasih untuk host atas kesempatannya. Saya akan bacakan 3 karakter SBC. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian silahkan diikuti. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang.
saling 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 bersatu, berbakti bersahabat, dan dan berkasih sayang, sayang, suka berbagi saling dan membutuhkan empati, suka suka berbagi. berbagi dan dan empati, empati, disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin disiplin mengeluarkan mengeluarkan zakat, zakat, infak, infak, dan sedekah. sedekah. zakat, infak, dan sedekah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Auf telah memimpin tiga karakter. Yang selanjutnya kita akan masuk pada sesi inti, yang mana sesi ini akan dibawakan oleh Ustadz Zainal Abidin. Beliau adalah owner dan founder sekaligus Motivo.id, yang mana beliau telah berpengalaman belasan tahun di No Brand dan tentunya sudah banyak kliennya yang terbukti berhasil, dan beliau adalah salah satu eh, orang yang berdesain di Makassar yang kami kenal, yang Masya Allah, tabarakallah, yang sangat rugi jika teman-teman sekalian tidak menyimak sampai akhir, apalagi materinya berkaitan tentang AI, bagaimana tetap eksis, tetap dikenal brand kita meskipun dunia semakin lama semakin canggih di dunia AI ini. Baik, sebelum kita masuk, kami ingin sapa-sapa dulu oleh Ustaz Zainal. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. mohon izin, boleh ditingkatkan sedikit suaranya biar kedengaran. Cek, Izin. cek sound. Gimana? Oh, siap. Cek. Oke. Oke. Aman. Sekaligus, ya, suaranya jelas Ustaz. Materinya mungkin bisa ditampilkan. Share ya. Ya, Saya beda sendiri background ya, biar ditahu oh ini aman. pemateri. Ya, siap Ustaz. Oke. Ya, Alhamdulillah peserta kita sudah tembus di angka 108 orang. Ustaz, ini mereka sudah sangat Ya. siap mendengarkan ilmu dari Ustadz, dan karena materinya sudah siap, kami langsung saja persilahkan kepada Ustadz Zainal Abidin membawakan materinya pada malam ini. Dan kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan hidayah dan keberkahan yang diberikan kepada kita semua, yang dimana kita alhamdulillah selalu merasakan nikmat yang tidak bisa dihitung dengan nominal dunia, karena semua itu adalah limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita, yang memberikan petunjuk pada kita sehingga kita bisa merasakan indahnya berislam, indahnya berbisnis, di mana banyak orang berbisnis hari ini tidak merasakan apa-apa, hanya kesenangan duniawi, dan alhamdulillah kita dikumpulkan dalam sebuah komunitas yang Masya Allah memberikan kita banyak manfaat. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kepada tim SBC, dalam hal ini Ustadz siapa ya? Ustadz Nur. Iya, ada juga Ustadz Syakir, Masya Allah ya, yang telah memperdengarkan kita bacaan suci ayat suci Al-Quran. Beliau ini sahabat kami ya, teman dulu seperjuangan ya, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Baik, untuk memaksimalkan pertemuan kita,
kami diamanahkan oleh panitia untuk memberikan materi webinar. Yang kami pahami webinar adalah semacam seminar, ya. Jadi kalau kita bahas seminar, seminar itu artinya kuliah, ya. Dan kami berharap menyiapkan iman, akalnya, dan tentunya konsentrasinya untuk mengikuti materi. Karena materi ini cukup berat, ya. Berat karena ada banyak hal yang mungkin baru, ya. Yang kami pahami, sesuatu yang baru itu membutuhkan proses, proses untuk mengenali, beradaptasi, dan kalau dari sisi ilmu neuroscience, ya, yang paling besar membutuhkan energi adalah pikiran manusia atau otaknya. Sangat besar, sehingga boleh jadi ya para peserta sekalian kelelahan, ya. Dan kalau ada yang merasa sudah apa panjang dan berat, silahkan diberikan instruksi. Baik, di awal seperti biasa kami ingin memperkenalkan diri karena tentunya banyak yang tidak mengenal kami dan mungkin baru melihat ya ini siapa. Meskipun tadi siapa Nur ya Asari sudah memperkenalkan sedikit ya kami, Masya Allah, itu menurut beliau ya. Tapi ya kita tidak tahu siapa orang sebenarnya. Nah, kami bernama Zainal Abidin. Saat ini sebagai brand strategis dan desainer dan juga owner dari Motivo.id. Teman-teman bisa mengunjungi websitenya. Kami adalah seorang guru, temannya Ustadz Syakir ya yang mengaji tadi. Sama-sama bahasa Inggris ya, tapi sepertinya saya senior dari beliau. Begitu Ustadz ya. 2025. Setelah itu kami mengajar ya 2004 sampai 2007 di sini bahasa Inggris dengan IT. Kalau bicara IT ya dulu sangat tidak familiar ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengajar. Kemudian kami resign dari sekolah menjadi seorang graphic designer. Disinilah mulai sebenarnya sudah sejak kuliah bahkan sejak sekolah kami adalah orang yang sering melukis, dipercaya untuk mengikuti lomba ya. Sempat mendapatkan juara ya pertama lah ya meskipun tingkat lokal. Ya panjang sejarah sampai memilih bahasa Inggris dan ternyata itu hanya sebagai medium ya medium menuju ke desain grafis. Nah di sini kami banyak mendapatkan pengalaman dan disinilah mulai kami menawarkan membantu teman-teman yang membuat logo. Awalnya hanya bikin logo ya, bikin logo, melayout poster dan seterusnya. Setelah itu kami membuat motif Abi ya. Dulunya motif itu namanya motif Abi ya. Ya eh, berasal dari kata motif dan Abidin. Sesimpel itu. Ya. Ini 2010. Nah, kemudian sambil mendesain kami coba mengabdi ya di radio, kebetulan radio dakwah di Makassar. Itu kurang lebih 2 tahun ya. Berapa tahun ya? Iya, 3 tahun lah. Setelah itu kami bikin kanal YouTube, ya tidak terurus. Meskipun ada video yang Masya Allah ya sampai sekarang dinonton dan menjadi inspirasi, sudah dinonton kurang lebih 2 juta orang ya. Dan Masya Allah banyak sekali yang mendapatkan manfaat dari video itu. Di 2013 kami gabung kembali di TV dakwah sebagai brand manager di Makassar. Di sini pengalaman gimana membuat film,
membuat video, storytelling yang tadinya di radio, di desain, itu kami aplikasikan di dalam bentuk visual atau video. Ini kurang lebih ya panjang juga dan Motivo ID itu 2017. Sehingga ini kurang lebih 9 tahun, tapi secara keseluruhan eh, kami sudah mempelajari, melayani itu kurang lebih 14 atau 15 tahun. Dan sempat juga menyelesaikan Magister Manajemen di tahun kemarin di 2025. Ya, seperti itu pengalamannya, ya, sehingga bisa sedikit berbagi pengalaman kepada para peserta yang insya Allah berbahagia di kesempatan malam hari ini. Ini akun kami bisa follow ya, meskipun semoga bisa konsisten ya berbagi di tengah kesibukan yang banyak. Baik, ini beberapa ada proyek film yang kami pernah buat, bisa dilihat judulnya apa ya, Mahkota Surga ya. Ini beberapa klien, mungkin kalau dibilang sudah 100 lebih ya, 100 lebih. Dan ya tentunya ya namanya brand, ada yang mati, ada yang hidup sampai sekarang, ada yang setengah hidup, ya, ada yang mulai merangkak, ada juga ya mati di tengah jalan, ya, dan ada juga yang sudah jadi tapi tidak tidak jalan-jalan, dan banyak seperti itu, ya. Dan fenomenanya begitulah ya di dunia bisnis dan branding. Nah, kita masuk ke materi. Jadi sebenarnya manusia itu selalu dalam kondisi memilih, memilih pilihan, ya. Jadi selalu dalam kondisi memilih pilihan. Seperti sekarang, kita diberikan pilihan, mau ikut terus atau mau acuh ya, cari kesempatan aktivitas lain, tidak mau konsentrasi, atau memberanikan diri atau memaksa diri untuk larut dalam webinar ini. Nah, kita selalu diberikan pilihan-pilihan di setiap saat, ya. Dan kita berada di kondisi scarcity. Apa itu scarcity? Ada yang tahu? Interaktif ya, biar tidak ngantuk malam-malam. Ada yang silahkan ya komen, karena materi kita ini interaktif. Apa itu scarcity? Ada? Keterdesakan, tergesa-gesa, membatasi diri. Oke. Ya, scarcity itu dalam teori ya kelangkaan ya. Ini yang benar, kelangkaan. Bisa juga terbatas. Artinya manusia itu memiliki keinginan yang banyak, kebutuhan yang banyak. Tapi dia dibatasi oleh ruang waktu. Sehingga dia harus memilih di antara beberapa pilihan, meskipun banyak, ya. Termasuk brand. Kita mau pilih brand ini, tapi kita dibatasi. Ya, dibatasi uangnya mungkin, ya. Mau beli iPhone 17, tapi uangnya hanya 3 juta. Nggak jadi, ya. Terbatas. Mau pergi pergi umroh, eh, tapi tidak ada yang belikan tiket. Ya, akhirnya tidak jadi, ya. Atau dalam teori ekonomi, keinginan manusia banyak, tapi sumber daya alam itu tidak sesuai. Padahal dalam Islam kan tidak ya. Kita mengenal ya sebesar-besar keinginan manusia pasti ada saja. Di Indonesia kayu itu bisa dimakan jadi ubi ya. Dan banyak hal. Tapi secara teori seperti itu. Kita dalam dalam kondisi seperti ini itu tidak bisa berada di tempat yang lain atau tidak bisa beraktivitas yang lain.
Mungkin bisa ada yang zoomnya tiga, tiga apa? Tiga di depannya ada rapat ini, ada webinar, ada pertemuan ini. Tapi kemampuan manusia untuk mengikuti semua itu tidak bisa. Dia terbatas. Itu namanya scarcity. Sehingga scarcity ini eh, Thanos ya, tahu Thanos ya. Thanos ini bilang, ah ini manusia ini harus dimatikan sebagian, mau direset karena tidak bisa lagi dipenuhi keinginannya mereka. Ya, tapi kan kita tidak mengenal teorinya Thanos ya. Nah, oke, saya mau bertanya ini kepada para peserta ya. Di sini semuanya ada usaha ya, ada bisnisnya. Boleh komen bisnisnya apa? Iya, ada, tapi apa namanya? Ya, silahkan apa nama bisnisnya? Ya, sekolah, rumah jahit, Ivana, Masya Allah. Deodoran, jasa masak, Bolen Lumer, Kayla Risol, Apotik. Ya, ada. Catering Selera, ambulans, Masya Allah. Ya, sampai ambulans ada juga ya. Spray, pakaian muslim, kertas digital, rumah jahit, Ani Cake ya, Nis Production, saya kenal ini ya. Vanilla Pizza, Coffee Shop, nasi uduk bakar, komputer, bakpia Balino, roti Maryam, Makassar Spicy, oke, Makassar yang pedis, oke, sembako, digital marketing, Ivana, ini saya tahu ini klien saya juga ini, ya, Ustadz Ahmad Syahrudin, ya, gimana kabar tak? Jasa legalitas, Fatimah Sel, ini sama ya nama orangnya. Wangi daun pisang, apa itu? Bindaud, Masya Allah ya, Pak Dokter, ini klien saya juga. Luar biasa nih sekarang ya. Catering Sabili, ya, Sid Ibnu Masud, ya juga, Masya Allah ya. Kami yang buat logonya. Hai Bananas, Cendol, Celebes. Ya semuanya semuanya anu ya, semuanya punya usaha. Saya mau bertanya, kenapa customer memilih kamu bukan yang lain? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa customer memilih Anda bukan yang lain? Karena enak, karena jatian rapi katanya, karena kepercayaan, baksonya andalan, karena dia tahu benefitnya, nyaman, solusi kebutuhannya, donat hadiah yang menjadi penyampai rasa kamu. Oke, donatnya jadi hadiah ya. Produknya mempunyai ciri khas karena kami kompleks perumahan yang berbentuk klaster terbatas. Oh, pasannya di klaster ya. Karena personal brandingnya, pizza rumahan ala resto, pelayanan yang baik, jual produk yang bagus, Anahal Herbal, karena saya ramah dan care. Oke, ya, warung makan prasmanan dan kue produk ya. Produknya enak dari yang lain. The best sambal in town. Ya, ini katanya siapa ini? Katanya yang punya atau kata pelanggannya? Karena memberi solusi customer. Solusinya apa ya? Nah, Masya Allah, jawabannya beragam ya, dan hampir ada beberapa hal yang sama. Kenapa? Ternyata ya, 95% keputusan pembelian itu terjadi di bawah sadar. Apa maksudnya? Terjadi di bawah sadar. Ya, maksudnya orang tidak sadar memilih kita. Ya,
Bukan maksudnya itu ya. Maksudnya gini, bahwa otak memutuskan sebelum kita sadar itu sudah memutuskan. Dipahami maksudnya ya. Oke, awalnya karena faktor emosional. Oke, ya. Seperti itu jawabannya. Jadi, kita itu sebelum membeli itu sudah memutuskan, ya. Karena ini benar ya. Karena faktor emosional. Ini penelitian yang dilakukan oleh Martin Lindstrom. Ada bukunya bagus, biologi. Dia itu mengadakan riset 3 tahun, menghabiskan 7 juta dolar, berapa itu ya? Dan respondennya ada 2.000 orang, ya. Dan seperti ini, dan mungkin begitulah orang Indonesia juga, ya, karena mereka sama-sama manusia kan. Nah, ini dibenarkan oleh salah satu peraih Nobel ya dalam bidang ekonomi, namanya Daniel Kahneman, ya. Dia bilang yang memilih itu di otak manusia itu ada 2 sistem. Ada sistem berpikir cepat, ada yang berpikir lambat, ya. Yang memilih itu biasanya adalah sistem satu. Satu ini cara kerjanya dia cepat, otomatis, dan emosional, ya. Nah, ini jawabannya karena faktor emosional. Karena ini bicara produk sebenarnya. Karena kekerabatan itu emosional. Karena pelayanan yang baik itu emosional. Karena saya ramah itu emosional, ya. Pelayanan yang baik, ya, itu sama. Personal branding juga itu emosional karena orangnya, ya. Karena kami kompleksnya, ya, itu hubungan emosional juga, ya. Eh, Produknya punya ciri khas, kurang tahu ya, apakah itu emosional atau tidak. Hadiah, hadiah itu juga emosional, ya, menyampaikan rasa. Nah, jadi sistem satu itu memilih apa nih? Ada coret-coret, bisa dihapus ya. Nah, sistem satu ini cepat, otomatis, emosional. Makanya di sini bisnis FMD ini yang paling kuat di sini, ya, karena dia mengutamakan emosionalnya orang. Dia bekerja tanpa disadari, ya. Kemudian membuat keputusan pembelian. Di sini keputusan pembelian itu berada, ya. Dan apa yang mempengaruhinya? Sistem satu ini dipengaruhi oleh memori dan emosi. Memori itu apa? Sebentar kita jelaskan ya. Ya, kurang lebih memori itu apa yang tersimpan di benaknya audiens dan berwujud emosi. Kalau ada seorang pakar, dia bilang mental availability-nya. Apakah dia ada di dalam benaknya orang dan ada emosinya? Lalu dia diaktifkan oleh brand yang familiar. Maksudnya apa? Sistem satu ini memilih berdasarkan ya brand yang dikenal. Oke. Kemudian tidak bisa dimatikan. Dia selalu aktif. Tidak pernah berhenti, ya. Makanya kalau kita ya sedang duduk, sedang apa tidak ada aktivitas, selalu bekerja, ya, tanpa sadar. Kita mau mengambil minum itu tidak ada proses logika di situ, tidak ada, ya. Atau membeli sesuatu, kecuali mungkin ya produk yang besar, produk yang mahal. Mungkin, tapi keputusannya kembali tidak rasional, tapi emosional. Baru setelah dipilih, sistem 2 bekerja. Sistem 2 ini membenarkan apa yang dipilih. Dia kasih alasan. Kenapa beli iPhone? Eh, anu, karena saya mau bikin video. Video ini untuk bikin promo produk saya, ya. Padahal yang lain kan bisa juga pakai, ya. Atau apalah, ya, produk yang terlanjur dibeli baru dirasionalkan. Dia cara berpikirnya itu lambat, lambat,
kalau disuruh berpikir lama, rasional, analitis, ya. Nah, biasanya kalau pebisnis, ya, yang mulai masuk di bisnis yang mendalam, otak rasionalnya bekerja, ya. Kalau kita ikuti materi-materi bisnis kan ya semua materi-materi berat. Terus dia bekerja sadar, membenarkan keputusan yang sudah dibuat tadi, ya. Dipengaruhi oleh data dan logika. Diaktifkan saat kita berpikir keras dan mudah lelah, butuh energi besar. Makanya orang menghindari memakai sistem dua ini dan sangat bermasalah. Dan apa? Di sini tanda kutipnya, ketika para teman-teman membranding atau marketing ya menggunakan sistem dua ini, mengajak orang untuk berpikir keras. Apa salah satu tandanya? Yang kita bahas apa? Tentang produk, tentang fitur, tentang isinya. Kami punya ini, isinya ini, ya. Belum lagi di era sekarang AI, ya. Kita bikin flyer, bikin konten yang mengajak orang berpikir keras. Sedangkan otak manusia itu punya sistem. Dia selalu mengefisiensi energinya. Ini otomatis ya, otomatis. Dia selalu mencari cara agar pemakaian otak ya untuk berpikir keras itu terbatas. Makanya ya ada mekanisme dalam otak manusia itu yang biasa disebut dengan dopamin ya, selalu mencari kesenangan. Ya banyak sekarang yang instan. Akhirnya otak sisi rasionalnya itu tidak bekerja. Bisa dipahami sampai di sini penjelasannya? Bisa, lanjut. Lanjut ya. Bilang kalau agak lain-lain. Izin, Ya, ya izin, bilang ya bilang. Karena izin, materinya agak berat ya. Namanya juga kuliah ya, webinar. izin Ustaz. Hmm, Boleh minta waktunya sebentar ya, sebelum kita lanjut. Ini kami ingin memberikan informasi sedikit tentang BEST yang insya Allah dia akan diadakan 6 hari lagi. Buat ya. teman-teman yang hadir berjumlah 194 orang ini, adakah yang sudah punya tiketnya? Mohon direspon di obrolan, bilang saya, biar kita semakin bersemangat lagi karena di setiap Zoom ini tiada henti-hentinya kami tentunya mengajak kepada seluruh peserta untuk bersama-sama berbondong-bondong menghadiri BES yang insya Allah yang akan dihadiri ratusan hingga 1.000 orang, tentunya akan berkumpul dalam satu ruangan dengan satu visi, yaitu bagaimana menjadi pengusaha sukses yang berkah yang tentunya akan memberikan dampak ya kepada umat dan juga ekonomi yang ada di Kota Makassar ini, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Dengan hadirnya BES ini, insya Allah akan banyak terjadi kolaborasi pertumbuhan bisnis terbesar yang ada di Sulawesi ya, dengan rangkaian acara ya online pada tanggal 20 Juni 2026 dan juga offline. Acaranya 2 hari, teman-teman ya. Bahwasanya ada bisnis summit yang akan terjadi ya, di mana sebagai ajang networking pengusaha se-Sulawesi Selatan, ada juga bisnis talk ya, bagaimana kita bersama expert dan tokoh nasional belajar bersama para mentor, coach, praktisi dan bisnis expert lainnya. Kemudian bisnis expo, kunjungan puluhan booth usaha saudara kita yang ada di sana, dan tak kalah pentingnya adalah coaching klinik atau privat dari coaching ya langsung dengan para mentor dan bisnis coach. Dan yang luar biasanya adalah pendampingan bisnis selama 1 tahun ya, kesempatan didampingi oleh para mentor dan expert selama setahun ini hanya kita dapatkan buat teman-teman sekalian yang hadir pada acara BES nanti ya. Ingat teman-teman sekalian,
acara ini bukan cuma sekedar ajang pertemuan, tapi awal dari kegiatan kita pendampingan selama setahun. Dan tentunya di Business Summit dan juga Business Talk ini, ya, yang mana di hari pertama itu full online, kita bisa lihat sisi kanan layar itu ada, ya, ada yang Faki, ada Joko, ada juga Coach Ridwan Abadi, kemudian Lisa Amalia dan Coach Rama Sahid, ada Ustadz Adi Pramata Larsindo, kemudian ada Bapak Praktik Yuda, kemudian Bapak Hari Firmansyah, dan juga Bapak Agung Setiabudi. Di hari berikutnya, yaitu pertemuan offline, tentunya ada kita lihat di sisi kiri, Bapak Abdullah Mujahid, ada Coach Dodi Zulkifli, kemudian ada Coach Ridwan Abadi, ada Coach Khaidir Khalid, dan juga Bapak Nugi Al-Garni. Ya, beliau bukan hanya spesialis di bidangnya, tetapi expert, ya, yang mana kami akan hadirkan, ya. Belum tentu Anda bisa, ya, bayar dengan nilai 750.000 di hari ini harganya, ya. Tentu kalau kita mau datangkan beliau satu orang saja itu nilainya 40 juta, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sangatlah rugi jika kita yang hadir malam ini yang belum memutuskan untuk join, ya, kami sarankan untuk segera hubungi admin atau bisa disertakan chatnya. Selanjutnya di slide berikutnya tentang pendampingan ini kita akan dilakukan selama setahun, dalam artian KPB Pro Batch 2 ini itu akan dilakukan setiap bulannya sebagaimana kami telah merasakan manfaatnya, ya. Teman-teman sekalian, kegiatan kita setiap bulannya ini bukan hanya pertemuan cuman sekedar motivasi, tapi ilmu ibaratnya kulit-kulit itu di dalamnya lagi, ya, ilmu daging, ya, yang tentunya bukan, ya, lezat yang kita, ya, daging lezat, ya, maksud saya ilmu yang betul-betul dirasakan manfaatnya, tapi betul-betul berdampak kepada bisnis kita, ya. Jadi selama setahun ini kegiatan yang kita laksanakan setiap bulan, ya, itu di hotel, teman-teman sekalian, ya, pendampingan selama setahun ini. Next. Adapun juga sedikit bercerita bahwasanya baru kali ini juga, ya, kami memberikan kesempatan peluang yang ini yang spesialnya Grand Prize adalah umroh gratis, ya, datang, ya, untuk belajar bisnis, pulang dengan peluang ke tanah suci, ya. Teman-teman sekalian, kapan lagi kita bisa bertemu dalam ajang yang luar biasa, ya, berkesempatan juga untuk bisa umroh gratis, ya, yang akan diundi khusus peserta yang hadir, ya. Bahkan yang memutuskan malam ini tentu jangan ragu, insya Allah dengan memutuskan akan banyak sekali peluang, bukan hanya umroh gratis dan juga voucher bisnis lainnya, ada produk sponsor yang berkualitas, ya, yang akan Anda dapatkan ketika Anda join. Next. Nah, terakhir teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin, bahwasanya untuk malam ini itu harganya terakhir di angka 7,5, besok sudah harganya naik 1 juta. Adapun ketika kita beli 2, ya, 1.100.000, beli 3 1,6, beli 5 2,5, ya. Ini bisa nanti kita lanjut. Dan teman-teman, sedikit saya ingin bercerita bagaimana base ini adalah awal dari pendampingan, ya, yang tentunya kami sendiri merasakan banyak sekali manfaatnya, ya, bukan hanya yang berdampak kepada pertumbuhan bisnis kami, pribadi kami, akan tetapi saya rasa tidak ada kurikulum atau konsep di komunitas lain yang benar-benar menempah kita bukan hanya kepada pribadi kita, ya, tapi secara keseluruhan. Yang paling penting adalah bagaimana menemukan, atau yang paling keren adalah materi di purpose of life, ya. Dan ini teman-teman sekalian, kesempatan yang Anda bisa dapatkan ketika join di pendampingan nanti. Dan base ini adalah awal daripada pertemuan kita untuk kami support, ya, pendampingan selama setahun dengan fasilitas potongan 5 juta ketika Anda
hadirin semua teman-teman hadir. Oke, baik. Kami langsung saja mohon izin kembali kepada pemateri kita, Ustaz Zainal melanjutkan materinya. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Eh, ini kesempatan yang jarang ya, dan sepertinya baru dibuka lebar-lebar di tahun ini. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang ingin mengembangkan diri dan bisnisnya. Dan tentunya bukan hanya ya, SBC salah satunya ya, salah satunya wadah yang bisa mengembangkan itu semua. Karena mungkin di tempat lain teman-teman bisa naik secara bisnis, tapi secara pribadi tidak kita dapatkan. Dan mungkin di SBC inilah spiritual company itu banyak bertumbuh ya, saya lihat. Dan kita bisa rasakan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita lanjut ya, iklannya sudah lewat. Oke, nah ini sudah ya tadi bahwa yang memilih itu orang emosional, tidak memilih secara rasional. Dan itu sudah menjadi kebiasaan atau perilaku manusia, ya. Siapapun itu sebenarnya, mereka tidak selalu rasional, tapi selalu emosional. Dan disinilah brand itu masuk. Nah, saya akan bertanya, eh, seperti ini contohnya, orang memilih sepatu, ini sama-sama fungsinya, tapi dengan harga yang berbeda. Karena apa? Karena emosional. Kalau kita bilang ya karena brandnya. Padahal secara rasional ya sama-sama mungkin mereknya, kualitasnya, ya. Tapi karena brand itu sudah berpengaruh secara emosional. Ini juga ya banyak yang antri pergi di iPhone 17 ya. Semuanya ini karena emosional, bukan rasional. Kalau kita pikir ngapain mereka antri mulai jam berapa sebelum subuh? Ada yang antri sejak jam 3 pagi ya untuk beli iPhone berapa 17, iBox panjang ya dan seterusnya. Kejadian baru-baru ini kenapa manusia emosional? Misalnya antrian BBM. Itu rasional atau emosional? Emosional ya. Panik buying. Nah, sehingga orang memilih keputusan untuk membeli. Ini ya, kalau kita baca akuisisinya itu 440 miliar. Hanya untuk sebuah merek buah vita. Dia nggak membeli pabrik, dia tidak membeli isinya, pabriknya, hanya tidak membeli manajemennya, dia hanya membeli buah vitanya. Merek ini, ya, seharga 440 miliar, ya. Yang mengakuisisi ini adalah Unilever ya dari Ultrajaya sehingga tidak berada di manajemennya sekarang. Ini adalah brand. Tidak apa-apa ya teman-teman. Malam ini kita bicara sejarah ya. Saya mau flashback ke belakang ya. Kenapa itu brand muncul ya dan sekarang sangat luar biasa digandrungi oleh para pengusaha. Saya mau bikin brand, saya mau bikin brand. Tapi kita tidak tahu sejarahnya. Saya mau atur sedikit ya, sehingga sampai sekarang di era seperti apa. Nah, brand itu sebenarnya dimulai dari 2000 tahun 2000 sebelum Masehi. Awalnya itu hanya sebagai tanda. Oh, ini punyaku, ya. Ini saya punya brand. Eh, Kepemilikan, menunjukkan miliknya siapa. Tanda membedakan dari yang lain dan disinilah awal mula identitas itu berdiri. Jadi kalau teman-teman bilang saya sudah punya logo, itu logo itu hanya teori lama, ya. Bukan brand, dia hanya sebagai tanda. Kemudian di perdagangan kuno itu sudah menjadi apa ya? Brand mulai menunjukkan siapa pembuatnya. Kan dulu tidak semua orang punya keahlian, tidak semua orang punya produk.
bisa bikin ini, bisa bikin itu. Tapi hanya orang-orang tertentu. Nah, makanya tanda itu hanya diberikan kepada mereka untuk menandai bahwa oh ini buatan dari Ustadz Nur ya, Ustadz Ashari, atau ini produknya dokter ya, Pak Dokter Asfar ya. eh, untuk mengetahui tanda asal dan kualitasnya. Di mana yang menjadi pain utama atau poin utama adalah reputasi. Tujuannya untuk membangun kepercayaan. Oh, kalau ada tandanya itu dari sini pasti dipercaya. Ya, seperti itulah sederhananya brand pada masa itu. Tapi, nah, di abad ke-18, 19 itu mulai era revolusi industri. Semua orang bisa bikin produk. Semua orang bisa bikin sabun. Semua orang sudah bisa bikin sampo, bikin pakaian karena industrialisasi, ya. Nah, untuk membedakannya gimana? Ah, untuk membedakannya, maka produk itu ya masih sama tadi gayanya. Dikasih kemasan, dikasih logo, ya, dan seterusnya, sama. Tapi hanya bicara produk. Yang muncul pada saat itu apa ya, produksi massal dan konsumen juga membeli gila-gilaan ya, karena pada zaman itu kan di Eropa atau di Amerika orang pada kaya ya, yang disebut dengan boomer ya kalau tidak salah ya. Yang muncul pada saat itu apa? Di sini Coca-Cola mulai dengan botolnya seperti ini ya, botolnya pada hari itu. Ada Levi's juga ya, yang pakai lepis ya, fansnya lepis itu 1853 mulai muncul. Nah, di abad ke-50, ini mulai abad 20 ya, 1900-an. Di sini mulai dikenal dengan ada promo ya. Kan era industri, itu mulai orang mencetak, bikin iklan, bikin selebaran ya. Apa yang muncul itu karena banyak produk ya, masing-masing bikin iklan, kemasannya diperbaiki. Tujuannya apa? Sama, untuk orang percaya ya. Nah, di masa ini ada namanya si Nelly ini sama Speak ya. Di era bukan ya, David Ogilvy ini salah ya, maaf salah nama. David Ogilvy namanya. Disinilah ada namanya brand personality. Brand personality itu brand itu sudah dikasih nama, dikasih karakter ya. Dia maskulin ya atau feminim. Dia berjiwa apa ya. Sehingga dia bilang iklan itu, advertisement itu ya, investasi. Apa? Investasi untuk membangun personality dari brand ya. Jadi brand di sini bukan lagi produk, tapi dia menanamkan karakter di dalamnya, ya, supaya orang gampang mengenali. Kan banyak produk ini, tapi biar mudah dikenali, biar mudah disuka dan dipercaya, diberikan karakter, ya, diberikan nama, diberikan warna, diberikan ya banyak lah ya dalam bahasa iklannya. Sehingga seperti ini dulu iklannya ya. Ada karakternya ya, ada karakternya. Nah, lucu-lucu ya iklan pada masa itu ya. Blue Band membikin ya bahasanya. Makan tak sedap menjadi enak santap ya. Nah, seperti ini diberikan karakter untuk membedakan karena iklan yang sudah mulai berbicara pada zaman itu. Di di tahun 60 80-an, nah di sini era positioning yang sering kita bicarakan ya. Itu muncul pada tahun 80-an atau 60-an lah. Artinya apa? Brand itu tadi kan karakter ya, dia punya karakter. Diberikan kira-kira di benak audiens dia apa ya? Karena kan semua ini sudah bikin sampo. Kira-kira ini sampo ada karakternya, terus di benaknya audiens apa? Oh, ini sampo khusus perempuan, sampo khusus anak-anak, sabun kesehatan. Di sini era positioning ya, untuk
semakin agar citranya semakin jelas, membedakan. Dan di era ini targeting itu sudah mulai ya tadi ya. Eh, Produk itu sudah mulai dikhususkan. Oh, ini untuk keluarga, ini untuk anak-anak, ini untuk orang dewasa ya. Dan sampai sekarang berkembang kan era positioning itu sampai sekarang dipakai. Nah, di sini Ulrich Jack Trout yang memberikan penemuannya, namanya bukunya The Positioning. Dia bilang positioning itu bukan kita tidak ngapa-ngapain di produknya. Produknya ya begitu, ya. Produknya seperti itu. Tapi apa yang kita di sini battle namanya, berperang kita kita ini berperang di mana? Di area mind of the prospect, di pikiran dari pelanggan itu. Karena apa tadi? Di era ini iklan sudah ada ya. Iklan cetak, radio, TV sudah mulai muncul. Jadi yang dipermainkan adalah pikiran dari customernya, pelanggannya. Ya, di sini era positioning itu dimulai. Di sini banyak ya, ada produknya seperti ini, mobil itu ada mobil yang kuat, ada mobil yang cepat ya, dan seterusnya. Nah, di abad ke akhir abad 20, ini anak-anak 90-an, anak 2000-an merasakan ya. Seperti apa brand pada masa itu ya. Brand di sini sudah mulai dimasukkan apa? Ada emosinya, ada identitasnya. Emosi maksudnya apa? Sudah ada ikatan, ikatan emosional antara brand dengan uh, customernya, ya. Mereka sudah fokus di situ. Kira-kira apa emosi yang sampai ke prospek ini atau ke pelanggan ini? Emosi apa yang kita tanamkan? Emosi kan banyak ya. Ada apa hierarki needs dari Maslow. Yang paling bawah ada sih penjelasannya sini. Tapi sebentar kalau bisa sampai di situ kita jelaskan. Tapi kalau tidak ya di lain kesempatan. Jadi brand ini tidak lagi menjual produk. Dia sudah menjadi gaya hidup, ada maknanya, bahkan menjadi aspirasi, ya. Kalau saya pakai ini, saya akan jadi begini. Kalau saya pakai ini, sudah seperti ini gayanya, ya. Maka muncul teori dari Martin Nimer, dia bilang, ya brand itu adalah person gut feeling, perasaannya, rasanya tentang produk, layanan, atau perusahaan. Kenapa gut feeling? Karena manusia itu emosional. Seperti yang tadi ya di depan kita sampaikan, makhluk yang intuitif, ya. Dan kita berusaha untuk menjadi rasional, ya. Nah, itu teori yang muncul pada masa ini. Nah, banyak ada just do it-nya naik, ya. Dia tidak bicara produk lagi, dia bicara emosi. Lakukan saja, ya. Ndak ndak apa? Seperti tadi naik, kenapa dia mahal? Ya, karena tidak bicara produk lagi, dia bicara emosi manusia. Dan ini ada namanya motor gede, ya. Motor gede ini kalau bicara apa? Motor ya berat, panas, suaranya bising, ya. Kalau untuk orang kayak kita ya ndak cocok, ya. Tapi seperti itu. Dia punya target sendiri dan ada emosi sendiri. Emosinya apa ketika memakai motor ini? Oh itu, lihat iklannya. Cage Free Humans, ya, untuk manusia yang bebas. Ya. Nah, orang yang stres kan ya biasanya orang-orang kaya ya, tapi bukan orang kayanya SBC. Kalau orang kayanya SBC tidak sesuai dengan karakternya, dia tidak beli mobil motor Harley, dia harus apa Sat? Hidup bersahaja. Ya. Ya, ya motornya mungkin apa di dan itu sudah merasakan bebas karena masya Allah ya di sini ditanamkan bukan saja bisnis, tapi sebagai seorang Muslim, ya, karena nilai yang apa yang berada di luar SBC itu adalah nilai spiritual itu, ya, sehingga ya Anda cocok lah pakai Harley.
Nggak tahu ya, mungkin nanti. Oke. Nah, kita masuk di sini. Era digital itu dimulai tahun 2000-an. Di tahun 2000-an ini, experience dan engagement itu mulai. Maksudnya apa? Di era tadi kan itu masih apa? Brand itu masih atau branding itu masih sepenuhnya adalah tugas dari perusahaan atau dari produk. Satu arah. Dia harus bermain finansial yang besar, iklan yang banyak, ya, investasi, biaya marketing, iklan cetak, iklan di radio, iklan di TV, ya. Itu hanya satu arah, ya. Dan customer hanya mendapatkan. Sehingga itu tadi, era itu memang pikiran manusia, ya, yang menjadi fokus utama mereka. Dibombardir dengan iklan, ya, iklan didengar di radio, dibaca di majalah, ya, saat itu koran, masuk di TV, dan itu semua masuk di benak audiensnya. Tapi semua ini berubah. Di era digital tahun 2000-an tidak lagi satu arah, tapi brand itu yang menjadi yang apa? Yang masuk dalam siklus branding ini bukan lagi perusahaannya, tapi customer. Kenapa? Karena mulai bangkit atau mulai ada media sosial, website, ya. Pertama kan dulu website, ada blog. Kemudian media sosial, Facebook, ya, yang pertama muncul, Twitter, kemudian Instagram dan seterusnya. Di situ ada review, ya. Yang paling yang paling menonjol adalah di sini customer experience. Makanya di era-era ini perusahaan itu sudah mulai memperbaiki pelayanannya, pengalaman pelanggannya, ya. Kita lihat ya, perbankan itu mulai apa? Memperbaiki pelayanannya mulai dari satpam sampai masuk ke dalam ruangan di WC-nya, ya. Bahkan bisnis-bisnis yang lain juga sudah mulai memperbaiki experience dari pelanggannya. Karena apa? Di masa itu orang akan, bahkan sampai sekarang ya, orang akan review, memviralkan, ya. Jadi, kenapa kita membangun experience? Pengalaman menjadi penting karena setelah kita membentuk pengalaman, tugas branding ini adalah diwakilkan oleh customer kita. Mereka akan mereview, tidak ya, tidak dipaksa, ya. Harus ke review. Kalau tidak, tidak selesai nak tak. Misalnya sekolah ya. Review kini saya kasih gratis. Nggak gitu ya. Bukan begitu. Tapi karena mereka merasakan, ya. Sehingga experience itu memang dirancang, ya, sedemikian rupa. Diberikan pelatihan, diseragamkan, brand identity-nya diperbaiki, logonya, store-nya, ya, dan seterusnya. Sehingga ke bawah touch point, semua titik kontak itu membentuk brand. Di sini adalah dikenal dengan brand touch point. Di titik-titik di mana customer berinteraksi dengan kita itu harus diperbaiki, harus diperhatikan. Mulai mereka masuk, ya, kalau kita targetnya orang yang banyak, parkirnya, ya, tukang parkirnya, gedungnya, pintu gerbangnya, masuk ke dalam, panas atau dingin, ya, dilayani atau tidak, ya, terus penataannya membingungkan atau orang bisa memutuskan dengan cepat, ya, terus sampai ke kasir, sampai ke after service-nya ada, ya, dan seterusnya. Seperti itu brand pada masa itu. Jadi experience dan engagement.
Karena experience yang bagus menghasilkan engagement yang bagus juga. Experience yang buruk, wow, engagementnya akan luar biasa, viral di mana-mana, ya. Nah, teori yang berkembang di sini adalah dari Jeff Bezos, CEO Amazon. Kita tahu ya seperti apa perkembangan Amazon sekarang. Dia bilang, a brand is what people say about you when you are not in the room. Jadi brand itu ya orang apa katakan tentang kita. Tidak sama dengan mereka ya. Kalau bahasa aja ya, kalau mereka gosip-gosip, gosipnya apa? Baik atau buruk? Ya itu mi brand. Tak. Ya, itu yang kita punya sebenarnya. Jadi apa yang orang katakan ya? Jadi yang dulu pada masa lalu itu brand itu ya apa yang kita katakan, katakan di koran, di iklan dan seterusnya. Tapi di era ini customer rasakan apa? Nah, itulah brand kita yang sesungguhnya. Dan ada juga dari Nelly, dia bilang brand itu adalah persepsi apa yang ada di benak manusia dan emosi. Jadi dua, persepsi dan emosi. Saat mereka mengingat kita, emosi apa yang muncul? Emosi mengingat kita, emosi baik, emosi buruk, emosi marah ya. Nah, kemudian maintain ini dirawat oleh orang-orang ya, bukan kita. Mereka itu menjelaskan seluruh pengalaman mereka selama berhubungan dengan kita. Nah, itu adalah brand. Dia berupa persepsi dan emosi ya. Maka Apple beradaptasi, dia membangun ekosistem, dia perbaiki semuanya. Di sini ada Simon Sinek ya, mungkin kita pernah baca bukunya, Start with Why. Kita mulai dengan Why. Di sini mulai muncul eh, ekosistemnya dibangun. Ya, di sini juga ekosistem ya. Mulai dari apa HP, laptop sampai ke jam tangan, semuanya dimasukkan karena dia ingin ekosistemnya terjaga ya sampai penataannya dan seterusnya. Disinilah mulai startup muncul ya, startup banyak muncul di sini karena digitalisasi tadi itu ya. Mereka menyediakan semuanya, mulai makanan, pengiriman, pembayaran, administrasi dan pemasaran ada semua ya. Dan di sini ekosistem itu terjadi. Nah, di era AI kita sampai sekarang ya di tahun 2000-an, 2020-an. Ini dimulai 2020-an ya. Di masa ini yang menjadi titiknya adalah personalisasi dan memori ya. Personalisasi dan memori. Apa maksudnya personalisasi? Ah, karena sudah mulai digitalisasi sudah dimulai. Personalisasi maksudnya konten atau apa yang muncul di gawai, smartphone atau apapun itu semuanya dipersonalisasi. Misalnya, kalau masuk di YouTube, langsung lihat beranda, apa yang muncul di situ? Wah, itu personalisasi. Apa yang kita suka tonton, ya. Selama ini menyukai topik apa, ya. Maka YouTube dengan algoritmanya, jadi di sini kata kuncinya ada algoritma. Algoritma itu sama dengan AI, ya, AI. Maka mereka akan masukkan sesuai. Nah, di sini apa ya? Branding itu semakin bukan ribet, butuh effort yang besar, ya, karena masuk di medsos, Instagram. Kalau saya buka Instagram, ya, HP saya dengan misalnya Ustadz Dr. Asfar ya, itu dibuka, ini HP sama-sama dibuka ya, buka Instagram, saya buka, oh yang muncul saya pertama apa di Tuming Abu misalnya, ya, Dr. Asfar, wih, dari Prof kontennya siapa itu ya, tentang ikan ya, dan seterusnya ya, di scroll lagi semua, ih beda, itu namanya personalisasi ya.
Masing-masing punya konten yang berbeda, sehingga mengadopsi gimana marketing pada era ini, ya harus kita menyesuaikan ya. Kalau kita bicara produk, bicara toko, bicara harga, itu akan tenggelam pastinya ya. Tapi kalau kita mencoba masuk kira-kira dengan konten apa agar algoritma itu bisa membaca kita ya. Dan yang menjadi titik poin besar di era ini adalah karena personal, maka yang menjadi poinnya adalah personal branding ya. Pendekatan personal branding itu akan semakin besar, semakin kuat pengaruhnya ya. Kenapa personal branding? Karena corporate branding dengan personal itu beda apa ya? Beda barrier. Barrier itu tantangannya ya. Barrier itu kayak anu ya, tembok. Beda tantangannya. Corporate itu karena dia sifatnya formal, penuh dengan apa aturan-aturan, eh, lambat dipercaya, lama prosesnya. Tapi kalau personal, dia akan mudah, ya. Jadi ketika owner atau yang berada di brand atau bisnis itu ada yang membangun brand, ya. Tentunya membangun personal branding ini ya tidak boleh asal ya. Ada prosesnya sebelum kita masuk aktif di dalamnya, ya. Nah, di itu. Kemudian ya AI. AI kita dibantu. Dan yang paling mahal di era sekarang adalah memori. Mudah diingat. Kenapa ini yang mahal? Karena pada saat semua bikin konten, ya, itu yang saya lihat sekarang ya. Brand ini bikin konten, brand ini konten, brand ini konten. Apa jadinya? Satu prompt, ya. Apa yang beda isinya? Akhirnya sama semua, ya. Apa bedanya? Ini kayak kembali lagi ke revolusi industri ya. Ya, kan sama ya, revolusi industri. Semuanya bikin produk yang sama, diindustrialisasi. Apa bedanya? Ya, modelnya sama, warnanya sama, tidak ada sesuatu yang membedakan. Dari sisi konten, lepas ya. Lepas maksudnya apa? Semua dibilang, semua disampaikan dalam satu flyer ya. Efisiensi dan efektivitas konten, waduh, berantakan lagi ya. Artinya di era ini seperti ini kepalanya orang ya. Aduh, dijejali informasi. Beda. Belum belum lagi ini brand ya. Tidak terbrand dengan bagus. Semua mau admin sosmednya. Hari ini posting ini deh ya. Dengan model begini deh ya. Ada viral ikut deh ya. Dengan model seperti ini lagi ya. Pokoknya semua maunya. Akhirnya apa? Tidak terbentuk tadi. Karena apa yang dibutuhkan? Relevansi, konsistensi, dan mudah diingat. Konsistensi apa? Konsistensi dari sisi pesannya, dari sisi identitasnya, dan dari sisi eh, waktu postingannya. Itu yang kita butuhkan. Nah, ketika tidak ada strategi yang jelas atau brand strategi yang jelas, ini akan berantakan ini. Akhirnya apa? Kita akan sulit diingat, ya. Seperti inilah jadinya. Kita dilupakan, di skip, ya. Dan di era ini kita lihat sekarang adalah jatuhnya brand-brand besar. Karena apa? Mereka tidak memiliki value yang apa berpihak pada kemanusiaan. Dan kami simpulkan eh, di era ini adalah value. Value itu menjadi sangat berharga. Ini kami coba bikin anu sendiri ya. Boleh diterima, boleh tidak. Ini hasil dari pembelajaran pengamatan selama ini.
Jadi brand adalah value, nilai. Nilai yang dirasakan, dirasa ya, dirasakan, diingat, dan dipercaya oleh manusia. Karena di era apa AI sekarang semua orang bisa bikin produk, ya. Produk Cina banyak, ya. Harga miring, ya. Si anu bisa bikin sekolah, si ini bisa bikin store ini, semuanya bisa, ya. Tapi apa yang membedakan? Nilai, value. Ini bisa emosional banget, ya. Tapi apa yang membedakan? Nilai. Nilai yang berpihak pada kebenaran, pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita berpihak di mana, maka itulah yang akan eh, besar, ya, yang akan bertahan pada saat ini. Karena apa? Era keterbukaan, era di mana semua yang negatif muncul, ya. Semua yang ditutup-tutupi itu akan terbuka lebar, ya, karena era terbukaan itu. Nah, kemudian value ini harus dirasakan, bermanfaat pada siapapun. Dan seperti komunitas SBC ini, itu nilai, ya. Kenapa kita berkumpul di SBC? Karena memang ada nilai di situ, ya. Ketika SBC ini tidak ada nilai, ya kita mungkin akan kemana, ya, mencari sendiri komunitas yang sama sevisi dengan kita. Dan itu kita rasakan. Dan yang paling mahal adalah ingatan. Ingatan, dan yang paling terakhir, dan ini sebenarnya brand dari dulu sampai sekarang, hanya ini, trust, ya. Kita belajar dari Rasulullah, ya, dan banyak yang lainnya. Oke, nah, jadi dari dulu sampai sekarang sama, ya, era 2000-an sampai era sekarang sama, ya, semuanya bicara trust, kepercayaan, ya, dan yang dipercaya itu tadi, ya, kurang lebih kesimpulannya. Saya tidak ingin di sini apa itu brand karena sudah jelas, ya. Kita tidak bilang logo dan seterusnya. Dan mungkin sampai di situ, moderator, sudah 9:30. Siap. Eh, akan Masya panjang Allah, ini kalau tabarakallah. dibahas sampai besok. Ya, kembali ke Ustadz Nur Baik, Ashari. Ya. siap. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, maka kita akan memberikan sedikit informasi tentang kelanjutan daripada penyampaian kami tadi mengenai sosialisasi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang merasakan manfaat daripada ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin, silahkan jawab di pesan dengan mengatakan saya. Silahkan komen sekarang. Siapa yang merasakan manfaat? Oke, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Banyak sekali yang benar-benar merasakan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan jangan dulu kemana-mana, teman-teman sekalian. Jangan dulu di skip. Karena sebentar kita akan buka sesi tanya jawab yang tentunya akan mengubah cara pandang Anda tentang brand. Dan insya Allah akan memberikan manfaat. Nah, Bapak Ibu hadirin, silahkan siapkan diri. Dan saya ingin menyampaikan bahwasanya, ya, jika Anda hari ini membayangkan 1 tahun dari sekarang ke depan, kira-kira bisnis Anda ada di posisi mana? Nah, Anda sedang duduk di meja kerja membuka laporan usaha. Seandainya di tahun depan Anda memutuskan untuk belajar di BES Makassar, ya. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, saya sedikit ingin menyampaikan bahwasanya, ya, hari ini di malam ini kita punya kesempatan yang sama ketika belajar bersama-sama pada pertemuan di tanggal 20-21 itu akan banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan, utamanya mendapatkan materi-materi yang tidak dibahas di seminar apapun, di workshop manapun, dengan banyaknya pemateri kita selama 2 hari, 1 kali pertemuan online dan 1 kali pertemuan offline. Nah, tadi kami disampaikan oleh sponsor bahwasanya akan ada umroh gratis yang
akan Anda dapatkan, ya. Dan peluang itu ada di depan mata Anda ketika Anda join di acara BES nanti. Dan yang paling penting adalah tadi ada yang bertanya tentang bagaimana diskon potongan 5 juta yang akan kami berikan. Ya, jelas. Dari nilai yang Anda bayar nantinya, yaitu pendampingan selama setahun, itu nilainya teman-teman 7.500.000, ya. Akan tetapi kalau Anda ikut di acara BES nanti, itu dapat potongan 5 juta. Sebenarnya itu bukan biaya yang didapatkan oleh pemateri maupun fasilitator. Tetapi biaya yang Anda keluarkan nanti itu hanya untuk membiayai Anda sendiri, yaitu biaya hotelnya, teman-teman sekalian. Jadi selama 12 bulan kita ketemu, itu di hotel, yang kita bayar hanya fasilitasnya. Dan ilmunya itu adalah ilmu gratis yang akan disampaikan oleh para mentor, yang insya Allah akan memberikan dampak perubahan buat teman-teman sekalian. Nah, teman-teman hadirin sekalian, sudah banyak yang daftar hingga hari ini, sudah 700-an yang sudah mendaftar, ya. Tentunya ada di antara teman-teman, ya, jika seandainya dia tidak siap dari segi dana, kami berikan kesempatan khusus malam ini, silahkan ya mencari 10 orang yang siap daftar dengan harga 550.000. Kalau 10 orang ya, Anda akan gratis masuk jika Anda mendapatkan 10 teman yang siap join, ya, jika kendalanya atau masalahnya di keuangan. Kemudian buat Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingat, malam ini kesempatan Anda terakhir di angka 750.000, ya. Besok mulai pertanggal, ya, hari Senin besok, ketika Anda ingin beli, itu sudah 1 juta tiketnya per tiket. Ketika Anda malam ini memutuskan untuk beli 2, itu sisa 1.100.000. Beli 3, sisa 1,6 juta. Beli 5, 2.500.000 rupiah. Dan ingat, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, Anda bisa DP saja 50.000 atau 100.000, ya, sebagai tanda keseriusan. Silakan sertakan nomornya, ya. Jika Anda memutuskan malam ini, bisa kami bantu untuk dilunasi selama 2 hari ke depan, ya. Berhubung waktu kita sangat terbatas, sisa 6 hari lagi. Jadi buat Bapak Ibu yang siap dan ingin amankan kursi, silahkan japri atau sertakan nomor WA-nya dan dapatkan peluang untuk bisa berumroh insya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin, tentu kelas pendampingan selama setahun ini materinya setiap bulan yang akan Anda dapatkan bukan materi yang biasa-biasa saja. Anda akan didampingi selama setiap bulannya, kemudian ada pertemuan lagi dalam 1 bulan itu untuk mengevaluasi tugas-tugasnya kita, ya, kemudian mengontrol, ya, apa yang menjadi acuan perubahan kita, dan itu terus dikawal agar kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke harinya, ya. Begitu Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan buat Bapak Ibu yang siap untuk join, jangan lupa ajak Tinta, ya, keluarga Ta, ayo kita bantu teman-teman pengusaha yang ada di Makassar supaya bisa mendapatkan, ya, fasilitas pendampingan ini yang insya Allah akan sangat bermanfaat, ya, yang tentunya, ya, pematerinya bisa spill, boleh Kak, silakan untuk di spill pematerinya. Standby monitor, ini kegiatan kita selama 2 hari, ya. Di hari pertama yaitu online business talk, ya. Di sebelah kanan kita bisa lihat siapa-siapa yang akan hadir, dan di acara inti di hari offline itu, ya, di Hotel 4 Point, insya Allah akan hadir Coach Ridwan Abadi, ya, sebagai founder SBC, dan juga ada Coach Haidir Khalik, ada juga Coach Dodi Zulkifli, ada Coach Nugi Algani, dan juga Coach Abdullah, ya. Dan alhamdulillah, ya, kita akan berkesempatan juga berkoneksi, ya, dengan banyak pengusaha yang hadir, ya. Jangan lupa, ayo join sekarang, ya, hubungi atau sertakan nomor WA Anda, akan di follow up nanti oleh tim untuk lebih lanjut. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama
apa yang menjadi semangat kita untuk terus bertumbuh, insya Allah dengan wasilah SBC, ya, wasilah dengan BES, kita akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Zainal yang telah memberikan ilmunya. Barakallahu fikum. Dan mohon maaf jika ada salah. Dan marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong besi mangkam. Sambil kita tunggu ya. Terima kasih para peserta yang masih tersisa, yang masih standby, ya.